Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang revolusi Cina. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devin Ulana dari kelas 11 IPS 2 absen nomor 15. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdol Kori Utama dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 26. Nama saya Hefarido Triwayudi dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 20. Nama saya Alfalasya Raja dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Zahra Afriya Nabila dari 11 IPS 2 nomor absen 35. Saya Angguna Hayu dari kelas 11 IPS 2 absen 9. Nama saya Anissa Apriana Kustina dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 11. Perkenalkan, saya Muhammad Akhiran Diansyah dari IPS 2 absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tahiro, absen saya 10, saya dari kelas IPS 2. di video ini kita akan membahas tentang latar belakang revolusi Cina, kronologi revolusi Cina, akhir dari revolusi Cina, dan dampak dari revolusi Cina itu sendiri. Serta kami akan menjelaskan di beberapa sela video tentang perlawanan-perlawanan yang terjadi pada masa revolusi Cina dan juga tokoh-tokoh yang terkait dengan revolusi Cina. Oke, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Sebelum kita membahas tentang latar belakang revolusi Cina, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih revolusi Cina itu. Revolusi Cina adalah sebuah pergolakan politik untuk meruntuhkan kekaisaran di Manchu dan mendirikan negara demokrasi Cina. Revolusi Cina berlangsung pada awal abad ke-20 Masehi, pada tahun 1911 sampai 1912 Masehi. Latar belakang. Yang pertama, ada kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang pada tahun 1895. Korupsi yang dilakukan oleh para petinggi dinasti Manchu, meninggalnya kaisar dinasti Manchu, penyelewengan kekuasaan oleh dinasti Manchu yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat Cina. Adanya kesadaran bangsa Cina untuk melakukan perubahan yang dipimpin oleh golongan cendekiawan. Dominasi Inggris, terjadi pemberontakan, modernisasi Cina, berkembangnya paham-paham baru. Penjelasan tentang perlawanan terhadap pemerintah maupun dominasi asing. 1. Perang Candu. Perang Candu 1, 1839 sampai 1842 yang menandatangani perjanjian Nanjing. Perang Candu 2, 1856 sampai 1860 Cina harus menandatangani perjanjian Tianjin. 2. Pemberontakan Taiping. 1850 sampai 1864 merupakan perang saudara di Cina terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan Millenarianisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Pemberontakan Mian 1853 sampai 1868. Pemberontakan ini gagal tetapi menyebabkan kekacauan ekonomi dan terjadinya korban jiwa yang besar, bahkan menjadi salah satu penyebab runtuhnya dinasti Qing. 4. Pemberontakan Banhai 1855 sampai 1873. Gerakan separatif yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang mengincar dinasti Qing di Yunani Barat Daya. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari gelombang ketidakpuasan etnis. 5. Gerakan Buxar 1900 sampai 1901. Gerakan ini adalah gerakan anti-asing dan anti-imperialis. Gerakan ini menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui, dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Tiongkok. Tokoh-tokoh revolusi Cina yaitu sebagai berikut. Pertama, Dr. Sun Yat-sen. Beliau menjadi Presiden Republik Cina pada 1 Januari 1912. Sun Yat-sen memiliki sebuah ajaran bernama San Mincu I atau 3 asas rakyat. Ajaran San Mincu I berisi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Kedua, Chiang Kai-shek.
Beliau berhasil menyatukan Cina bagian utara dengan Cina bagian selatan dan juga melakukan pembantaian terhadap orang komunis. Ketiga, Mao Zedong, pemimpin komunis yang melakukan perlawanan terhadap Chiang Kai-shek dan pada tahun 1949 mendirikan negara Republik Rakyat Cina yang berideologi komunis. Kronologi revolusi Cina dimulai pada awal abad ke-20 Masehi. Pada saat itu, muncul organisasi-organisasi yang bercita-cita untuk melakukan revolusi dengan menggulingkan kekuasaan dinasti Manchu. Salah satu tokohnya yaitu Sun Yat-sen. Sun Yat-sen memiliki sebuah ajaran bernama Saminchuti atau tiga asas rakyat yang berisi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Dalam ajarannya, Sun Yat-sen mencita-citakan terbentuknya Republik Cina yang diperintah dengan demokratis. Revolusi Cina diawali dengan pemberontakan-pemberontakan oleh kaum revolusioner. Pada 10 Oktober 1911, Li Yuanhong memimpin kaum revolusioner Cina untuk melakukan pertempuran di kota Wuchang. Pada 12 Oktober 1911, pasukan revolusioner mampu merebut dan menduduki 18 provinsi Cina. Revolusi Cina mampu menggulingkan dinasti Manchu pada Desember 1911. Pada Januari 1912, Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden sementara Republik Cina di Nanking oleh pasukan revolusioner. Dalam buku Tiongkok sepanjang abad, karya Niu Zhuolan, dinasti Manchu secara resmi menyerahkan kedaulatannya kepada bangsa Cina pada 12 Februari 1912. Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden sementara dan digantikan oleh Yuan Shikai pada 15 Februari 1912. Akhir revolusi Cina, Partai Komunis Cina menguasai daerah Cina dataran, sedangkan yang berhaluan nasionalis mengikir ke selatan Cina, tepatnya yang sekarang menjadi Taiwan. Setelah Dr. Sun Yat-sen meninggal, ia digantikan oleh Chiang Kai-shek yang sempat ingin memberontak guna meruntuh komunis di daerah Cina Selatan. Terima kasih. Dampak revolusi Cina bagi masyarakat Cina dan dunia diantaranya: 1. Rakyat massa dipersilakan mendidik diri dalam mengorbankan revolusi kebudayaan. 2. Keberanian untuk melangkah maju telah berhasil menumbangkan yang menganut sistem kapitalis. 3. Mencegah terjadinya tuduhan keliru terhadap rakyat revolusioner. 4. Sasaran pokok dari revolusi kebudayaan adalah menumbangkan unsur-unsur dalam partai komunis yang menganut paham kapitalis. 5. Revolusi sosialis yang telah mencapai suatu tahapan baru telah menegakkan orde baru yang mengembangkan gagasan dan kebudayaan baru.